Halo adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap! Oke, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kami rindu untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memimpin acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan untuk setiap firman yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Pasti adik-adik yang sudah besar sudah mengetahui apa itu makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk atau orang yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Jadi dia tidak dapat hidup sendirian. Coba bayangkan kalau manusia hidup seorang diri saja, pasti akan banyak menghadapi kesulitan. Manusia memerlukan orang lain untuk berteman, untuk berbagi cerita, untuk saling menolong, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya manusia harus mempunyai hati dan sikap yang baik, sehingga dapat berteman dengan orang lain. Nah adik-adik, kalian kan baru masuk sekolah nih. Pasti ada yang mempunyai teman-teman yang baru. Apalagi yang kelasnya berubah, pasti teman-teman sekelasnya pun akan berganti dengan yang baru. Nah adik-adik, di antara teman-teman kalian tersebut, pasti ada yang berkelakuan baik dan ada yang berkelakuan tidak baik. Nanti semakin hari kalian pasti akan mengenal teman-teman kalian tersebut. Adik-adik, Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berteman dengan orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita buka ayatnya dalam Alkitab. Kita buka
Korintus 15 ayat 33. Di situ dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan dapat mempengaruhi perilaku seorang dari yang baik menjadi buruk, atau sebaliknya dari yang buruk menjadi ke arah yang lebih baik. Itu semua ditentukan oleh dengan siapa kalian bergaul. Apabila kalian bergaul dengan anak-anak yang baik, bicaranya sopan, perilakunya tidak nakal, maka lama-kelamaan kalian akan terbawa juga menjadi lebih baik lagi. Tetapi apabila kalian bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, seperti contohnya berbicara kasar, melawan guru dan orang tua, tidak suka mengerjakan tugas dari sekolah, maka seiring waktu, lama-kelamaan kalian pun akan terbawa-bawa berperilaku seperti itu, menjadi anak yang tidak baik. Dalam Alkitab ada sebuah cerita. Cerita itu menceritakan tentang seorang yang sangat kuat. Dari lahir, orang tuanya tidak boleh mencukur rambutnya. Dan suatu saat, sesudah dia besar, dia berteman dengan seorang wanita. Dan wanita itu ternyata adalah mata-mata dari musuhnya. Tetapi dia tidak tahu. Hayo adik-adik, cerita siapakah ini? Siapa yang tahu? Ya betul adik-adik, cerita ini adalah cerita Samson dan Delila. Cerita ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Panjang ya adik-adik, tapi kalian dapat membacanya di rumah. Ingat ya, Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Pada zaman dahulu di Israel hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak mempunyai anak. Pada suatu hari datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan tidak adil, tetapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka sehingga ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki dan menamainya Simson. Simson bertubuh besar dan semakin diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu orang Filistin terus berbuat jahat pada orang Israel, dan hal itu membuat Simson sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan, lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya obor di antara tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun itu. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tetapi karena takut dengan orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang ada pada tangannya. Lalu diambilnya rahang keledai yang masih baru, dan dipukulnya 1000 orang Filistin, sehingga mereka kalah. Tetapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah,
Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang itu dan dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila, tetapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson, tetapi Tuhan sudah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu mencungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Simson yang malang itu disuruh bekerja selama hidupnya. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan menghibur mereka. Simson lalu meminta anak kecil yang membawanya untuk melepaskan ikatan di tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu, sehingga gedung itu roboh dan menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Adik-adik, ternyata Delila mempunyai pengaruh buruk ya kepada Samson. Nah, adik-adik, dari cerita itu dapat kita lihat bahwa pertemanan itu mempunyai pengaruh terhadap perilaku seseorang. Sekarang, mari kita belajar untuk berteman dengan teman yang dapat membawa diri kita kepada perilaku yang baik. Lalu, mungkin ada yang bertanya, "Kakak, apakah teman yang nakal tidak boleh kita temanin?" Tidak adik-adik, teman yang nakal juga dapat kita ajak berteman. Kita ingatkan mereka untuk merubah perilaku mereka. Tapi ingat, jangan sampai kalian terbawa dengan perilaku mereka yang tidak baik. Selain itu, adik-adik, kita juga dapat berdoa, meminta kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita untuk dapat memilih teman yang baik. Ayo adik-adik, kita harus dapat menentukan dengan siapa kita akan bergaul. Karena dengan siapa bergaul, maka kita akan seperti teman kita itu. Ayo adik-adik, kita belajar untuk dapat menentukan dengan siapa kita akan bergaul. Karena pergaulan dapat menentukan bagaimana sifat kita di kemudian hari. Demikian firman Tuhan kali ini adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bimbing kami untuk dapat memilih teman yang dapat membawa kami pada perilaku yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi teman yang baik bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.